Tinggal 17 hari lagi, Timnas Indonesia akan bertemu Australia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ketujuh akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Timnas Indonesia untuk sementara berada di urutan ketiga dengan koleksi poin 6. Terpaut 1 poin dari Australia untuk bersaing menjadi pendamping Jepang menuju kelolosan otomatis ke Piala Dunia 2026. Menariknya, untuk ditunggu adalah komposisi skuad Timnas Indonesia di bawah kendali pelatih Patrick Kluivert. Laga nanti sekaligus akan menjadi debut bersejarah bagi Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda sejak menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Dikutip dari bola.com, punya ulasan menarik berupa prediksi skema atau formasi alternatif yang bisa diterapkan Patrick Kluivert agar Timnas Indonesia bisa mendulang hasil positif di markas Australia nanti. Yang pertama yaitu dengan menggunakan formasi 3-5-2. Formasi ini bisa diterapkan Timnas Indonesia untuk meladeni Australia. Skema tersebut tak lepas dari warisan era pelatih Shin Tae-yong yang kerap menggunakannya. Formasi 3-5-2 sudah cukup familiar ketika era Shin Tae-yong dan kemudian bisa dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. 3 bek sejajar kemungkinan bisa ditempati Rizky Ridho, Zai Ijes dan Mes Hilgers. Kemudian 5 gelandang tengah bisa diisi oleh Tom Hai, Marcelo Ferdinand dan Ivan Jenner. 2 flank dan sayap kanan dapat diisi oleh Kevin Dix dan di kiri oleh Kevin Verdonk. Sementara ada 2 strikernya, Patrick Kluivert bisa mengisinya dengan nama Rafael Strijk dan juga Ole Romeni. Kemudian opsi yang kedua adalah menggunakan formasi 4-3-3. Formasi ini identik dengan gaya permainan sepak bola Belanda dengan total footballnya. Skema ini cukup familiar bagi permainan mereka yang cenderung ofensif dan agresif. Di depan gawang Martin Weiss bisa diisi quarterback seperti Calvin Verdonk, Zai Ijes, Mes Hilgers, dan di kiri ada Kevin Dix. Trio gelandangnya bisa diisi Tom Hai, Marcelo Ferdinand dan juga Ivar Jenner. Bisa berkreasi dari sektor tengah. Adapun Trisula di lini depan. Kluivert punya opsi Rafael Strijk di kiri, Ole Romeni sebagai striker tengah dan Egy Maulana Fikri bisa dijajah sebagai penyerang kiri. Kemudian opsi yang ketiga yaitu adalah menggunakan formasi 5-4-1. Formasi lainnya yang bisa dijajal Kluivert adalah 5-4-1. Skema ini lebih cenderung untuk bermain sedikit bertahan, dengan target minimal bisa mencuri 1 poin di Sydney. Namun, dengan gaya permainan Belanda Alex Kluivert dibantu Alex Pastoor dan Danny Lanzat, skema itu bisa jadi lebih menyerang sesuai kebutuhan. 3 bek sejajar kemungkinan bisa ditempati oleh Rizky Ridho, Zai Ijes, Mes Hilgers. 2 flank sayap atau sayap kanan dapat diisi oleh Kevin Dix dan di kiri oleh Calvin Verdonk. 4 gelandang dengan tipikal lebih defensif bisa ditempati Tom Hai, Ivar Jenner, Marcelo Ferdinand dan Ricky Kambuaya bisa dijajah untuk bertarung dengan merusak konsentrasi pemain lawan. 1 ujung tombak paling layak ditempati oleh Ole Romeni, striker 24 tahun yang langsung mencari bersama Oxford United dengan baru saja mencetak gol perdananya ke gawang Coventry.